Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Rahmawati. Saya dari program studi administrasi perpajakan vokasi UI. Di video kali ini saya akan tutorialkan bagaimana cara menginput pajak keluaran, pajak masukan, serta bagaimana cara mengisi SPT PPN 111 pada e-faktur REMI. Untuk langkah yang pertama, kita buka aplikasi e-faktur terlebih dahulu. Kemudian jika sudah, kita klik OK. Untuk database, di sini saya menggunakan local database, kemudian klik connect. Untuk name user yaitu admin dengan password 123, kemudian setelah muncul, kemudian kita klik yang manajemen password untuk mengubah profil dari PTKP. Nah, di sini saya menggunakan profil atau PKP dari PT Sinchan. Karena sudah sesuai, selanjutnya kita klik simpan. Maka profil PKP pun berhasil disimpan. Klik OK. Selanjutnya kita akan membuat database. Kita pilih file, kemudian administrasi DB. Untuk database di sini saya tulis masa Juni karena akan melaporkan PPN masa Juni. Kemudian buat database. Maka database pun berhasil dibuat. Kemudian klik masa Juni, lanjut connect ke database. Kemudian klik OK. Selanjutnya kita membuat referensi untuk nomor faktur. Caranya yaitu dengan mengklik referensi, kemudian referensi nomor faktur. Untuk nomor faktur sendiri di sini karena kita akan melaporkan PPN masa Juni, maka kita harus lihat terlebih dahulu untuk masa Mei hasil yang sebelumnya itu berakhir di nomor faktur berapa. Karena di sini nomor seri faktur pajak terakhir pada masa Mei adalah 00015000, maka untuk yang bulan Juni kita membuat nomor faktur selanjutnya yaitu dengan 1501. Dan karena kita akan melaporkan tahun 2021, maka tulis 21.000.1501 karena yang sebelumnya Mei berakhir 1500. Untuk nomor faktur akhir kita sesuaikan dengan kebutuhan. Di sini saya 1510. Kemudian rekam nomor faktur. Maka atensi nomor faktur pun sudah berhasil direkam. Kemudian klik OK. Jika sudah, kita lihat transaksi PT Sinchan yang pertama. Yaitu di sini ada PT-nya melakukan penyerahan kepada PT Garuda Kencana. Maka kita membuat faktur pajak keluaran. Caranya yaitu dengan mengklik faktur, kemudian klik pajak keluaran, kemudian administrasi faktur. Kemudian kita klik rekam faktur. Kemudian detail transaksinya 1 karena PT Garuda Kencana merupakan pihak yang bukan pemungut PPN. Dan jenis fakturnya 1, untuk tanggal dokumen kita sesuaikan dengan tanggal yang berada di invoice. Untuk di invoice sendiri yaitu 2 Juni 2021. Kemudian untuk referensi faktur, invoice. Selanjutnya kita masukkan NPWP dari PT Garuda Kencana. Karena sebelumnya PT Garuda Kencana ini belum
melakukan transaksi dengan PT Shinchan, maka kita harus membuat dulu lawan transaksi PT Shinchan dengan PT Garda Kencana. Itu caranya dengan mengklik buat lawan transaksi baru, kemudian masukkan alamat nama PT-nya yaitu PT Garda Kencana. Alamatnya kita isi alamat lengkap dari PT Garda Kencana. Sudah kita klik simpan, maka PT Garda Kencana pun berhasil simpan. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita klik lanjutkan. Untuk memasukkan barang apa saja, kita klik rekam transaksi. Selanjutnya kita masukkan kode barangnya. Di sini untuk kode barang yang pertama yaitu 1234000 dan masukkan pula nama barang. Nah, karena sebelumnya belum dibuat untuk kode barangnya belum tersedia, maka kita harus buat kode barangnya terlebih dahulu, yaitu caranya dengan mengklik rekam barang atau jasa baru. Kemudian kita masukkan harga jual per barangnya. Di sini tertera 825.000. Karena sudah termasuk PPN, maka yang termasuk PPN-nya di sini dikosongkan saja. Kemudian kita klik simpan. Maka kode barang opak white berhasil disimpan. Kemudian kita klik OK. Untuk yang PT Garda Kencana membeli opak white ini sebanyak 40 barang. Maka kita tulis 40. Kemudian kita klik simpan. Kemudian karena kita akan mencatat atau menginput yang barang selanjutnya, maka kita klik yes. Kode barangnya kita masukkan seperti sebelumnya. Kita rekam barang yang baru lagi. Untuk harganya sendiri yaitu sebesar Rp1.250.000. Kemudian kita klik simpan. Oke. Dan banyaknya barang atau jumlah barang yaitu sebanyak 45. Kemudian kita klik simpan. Karena sudah tidak ada mencatat transaksi lagi dari PT Garda Kencana, maka kita klik no. Kemudian kita klik simpan. Selanjutnya kita klik yes karena akan mencatat transaksi berikutnya. Yang selanjutnya yaitu pajak keluaran pada PT Pertamina Persero. Untuk detail transaksinya yaitu 3, karena PT Pertamina Persero merupakan salah satu kepada pemungut selain bendaharawan. Maka kita klik 3. Untuk jenis fakturnya tetap yaitu faktur pajak 1, dan untuk tanggal dokumennya sesuai dengan invoice yaitu 8 Juni 2021. Selanjutnya kita klik lanjutkan. Kemudian kita masukkan NPWP dari PT Pertamina ini. Karena PT Pertamina juga belum pernah bertransaksi dengan PT Shinchan, maka kita harus membuat lawan transaksi yang baru, yaitu dengan mengklik buat lawan transaksi baru. Selanjutnya masukkan nama beserta alamat lengkap dari PT Pertamina.
sudah, kita klik simpan dan klik OK. Selanjutnya kita klik lanjutkan dan kita rekam transaksi yang baru. Yaitu yang pertama dengan memasukkan kode jenis barangnya. Kemudian kita rekam barang baru. Untuk harga jual per barangnya ini sebesar Rp4.940.000. Kemudian kita klik simpan. Dan PT Pertamina membeli sebanyak 30 paket. Kemudian kita klik simpan, klik yes, dan masukkan kode barang yang kedua, yaitu 1234555. Kemudian klik simpan. Untuk jumlah barangnya yakni sebanyak 20 barang. Kemudian klik simpan. No. Kemudian kita klik simpan. Untuk yang transaksi ketiga, kita jika transaksinya menggunakan satu karena PT Sejahtera merupakan pihak yang bukan pemungut PPN. Untuk tanggal dokumennya di sini tertera 14 Juni 2021. Kemudian kita klik lanjutkan. Selanjutnya kita masukkan NPWP dari PT Sejahtera. Buat lawan transaksi yang baru, masukkan nama beserta alamat lengkap dari PT Sejahtera. Kemudian kita klik simpan. Berhasil di input, klik OK. Selanjutnya kita klik lanjutkan. Selanjutnya kita rekam transaksi. Kemudian masukkan kode barangnya di sini 1234. Dengan nama barang yaitu nitrit acid. Rekam barang yang baru. Untuk harga per barangnya nitrit acid yaitu sebesar Rp350.000. Kemudian kita klik simpan. Oke. Dan banyaknya barang yang dibeli PT Sejahtera untuk nitrit acid ini sebanyak 120. Kemudian kita klik simpan. Yes. Dan masuk ke barang yang selanjutnya. Dengan harga per barangnya itu sebesar Rp690.000. Kemudian klik simpan dan banyak jumlahnya barang atau banyaknya barang itu sebanyak 100 barang.
Dan karena di sini terdapat keterangan diskon, maka kita masukkan diskonnya yaitu sebesar 20 juta rupiah. Kemudian jika diskon sudah dimasukkan, kita klik simpan. Kemudian klik no. Selanjutnya untuk transaksi dengan PT Sejahtera, klik simpan. Yes. Selanjutnya kita menginput transaksi kepada PT Makmur. Untuk detail transaksinya masih sama, yaitu nomor 1 karena kepada pihak yang bukan pemungut PPN. Untuk tanggal dokumennya di sini di invoice itu tertera 25 Juni 2021. Selanjutnya kita masukkan NPWP dari PT Makmur. Alamat lengkapnya. Sudah, kita klik simpan, klik OK. Lanjutkan dan kita rekam transaksi yang baru dengan kode barang yaitu 1234111. Untuk harga jual barangnya itu sebesar 26.234. Selanjutnya kita klik simpan. Untuk jumlah barangnya sendiri yang dibeli oleh PT Makmur yaitu 4. Karena tidak ada diskon, maka diskon dikosongkan dan tidak dikenakan tarif PPNBM juga. Selanjutnya kita klik simpan. Kemudian kita klik yes. Kemudian kita klik simpan. Yes. Untuk selanjutnya kita mencatat pajak keluaran kepada CV Putra Melayu. Untuk detail transaksinya sendiri ini masih sama, yaitu 1 karena kepada pihak yang bukan pemungut PPN. Selanjutnya jenis fakturnya 1 dan tanggal dokumennya di sini tertera tanggal 22 Juni 2021. Referensi fakturnya masih sama, yaitu invoice. Kemudian klik lanjutkan dan masukkan NPWP dari CV Putra Melayu. Buat lawan transaksi baru dengan nama CV Putra Melayu. Serta masukkan alamat lengkapnya.
Kemudian kita klik simpan dan hasil disimpan. Kemudian klik lanjutkan, rekam transaksi yang baru. Untuk kode barangnya kita masukkan itu untuk yang pertama 1234999. Rekam barang baru dengan harga per barangnya itu Rp1.550.000 dan klik simpan. Oke, banyaknya barang ini sebanyak 480. Yes, lanjut masukkan kode barang yang kedua. Dengan harga per barangnya ini sebesar Rp700.000. Kemudian klik simpan. Banyak barangnya itu sebanyak 90. Kemudian klik simpan. Klik no karena hanya 2 barang saja. Kemudian di sini terdapat keterangan uang muka karena totalnya kan 187 juta. Sedangkan CV Putra Melayu ini baru hanya membayar uang mukanya saja yaitu sebesar 85 juta rupiah. Maka kita klik yang uang muka di sini. Masukkan DPP-nya itu sebesar 85 juta. Dan PPN-nya sebesar 8.500.000. Dengan DPP 85 juta karena pembayaran uang muka dan PPN-nya sebesar 8.500.000. Sedangkan untuk PPN BM-nya tidak ada. Selanjutnya kita klik simpan. Kemudian kita klik yes. Maka faktur pun berhasil disimpan. Selanjutnya transaksi kepada PT Makmur. Yaitu dengan detail transaksi 1 karena kepada pihak yang bukan pemungut PPN dan jenis fakturnya itu 1 faktur pajak. Untuk tanggal dokumennya di sini tertera tanggal 25 bulan Juni 2021. Untuk referensi faktur invoice, kemudian klik lanjutkan. Selanjutnya kita masukkan NPWP dari PT Makmur. Kemudian klik lanjutkan, rekam transaksi, masukkan kode barangnya, di sini sudah ada kode barangnya dan jumlah barangnya yaitu sebanyak 4. Jika tidak ada diskon, maka kita kosongkan saja diskonnya. Selanjutnya kita klik simpan. Kemudian klik no karena PT Makmur hanya 1 kali membeli barang. Dan untuk uang muka dan pelunasan dikosongkan karena di keterangan tidak ada uang muka atau pelunasannya. Kemudian kita klik simpan. Kemudian yes. Selanjutnya kita buat transaksi PT Multi. Untuk detail transaksinya masih yang sama yaitu 1 karena kepada pihak yang bukan pemungut PPN dan jenis fakturnya yaitu faktur pajak. Sedangkan tanggal dokumennya sesuai dengan di invoice yaitu tanggal 30 Juni 2021. Kemudian klik lanjutkan.
dan masukkan NPWP dari PT Multi. Masukkan alamat lengkap dari PT Multi. Jika sudah, klik OK, kemudian kita klik lanjutkan. Jadi masukkan transaksinya, itu dengan cara rekam transaksi, masukkan kode barangnya, dengan harga per barangnya itu sebesar Rp4.125.000. Kemudian kita klik simpan. Oke, dan banyaknya barang itu sebanyak 40 barang. Kemudian klik simpan. Yes. Dan masukkan kode barang yang berikutnya. Banyaknya barang untuk paket itu sekitar 30. Kemudian kita klik simpan. Klik no. Jika sudah, maka kita klik simpan. Kemudian klik no, karena tidak ada transaksi pajak keluaran lagi. Jika pajak keluaran sudah di-upload semua, selanjutnya kita upload semua. Klik upload. Nah, untuk mengupload ini pastikan datanya sudah benar atau sudah sesuai semua. Karena jika sudah diupload maka tidak dapat diubah atau diedit kembali. Jadi pastikan semuanya sudah benar. Jika sudah, klik yes. Jika sudah yakin, kemudian klik OK. Maka pajak keluaran sudah berhasil di-upload. Untuk melihatnya, kita bisa pilih salah satu, kemudian klik preview. Di sini dapat terlihat faktur pajaknya. Seperti ini. Kemudian jika kita sudah memasukkan pajak keluaran, selanjutnya kita masukkan faktur pajak masukan. Caranya yaitu dengan mengklik faktur, kemudian pilih yang pajak masukan, selanjutnya yang administrasi faktur. Kemudian rekam faktur. Dan untuk lawan transaksinya di sini ada nomor faktur. Nah, untuk nomor faktur kita dapat melihatnya dari kode dan nomor seri faktur pajak. Nah, ini. Selanjutnya, masukkan NPWP lawan transaksinya. Di sini lawan transaksinya itu PT Surveyor Lingkungan. Jadi kita masukkan NPWP dari PT Surveyor Lingkungan. Karena sebelumnya belum pernah bertransaksi dengan PT Surveyor Lingkungan juga, jadi kita harus membuat lawan transaksi yang baru.
yaitu dengan cara mengklik buat lawan transaksi baru dan masukkan nama beserta alamatnya. Kemudian kita klik simpan, maka PT Surveyor Lingkungan pun berhasil disimpan. Selanjutnya, tanggal faktur di sini tertera tanggal 11 April 2021. Untuk laporan masa pajaknya, karena di sini kita akan melaporkan masa pajak ini, maka masa pajak 06/6/2021. Dan untuk fakturnya ini dapat dikreditkan karena berhubungan dengan kegiatan usaha dari PT Simpan sendiri. Untuk DPP-nya yaitu sebesar 15 juta. Dan jumlah PP-nya sebesar Rp1.500.000. Jika sudah, kita klik simpan. Selanjutnya kita yes karena akan memasukkan faktur pajak masukan yang lain. Selanjutnya kita akan masukkan faktur pajak masukan dari CV Legenda Design. Untuk nomor fakturnya yakni 010 002 21 08 34 04 13. Dan NPWP lawan transaksinya kita masukkan. Kita masukkan alamat lengkap dari kemudian klik simpan. Karena di sini NPWP tidak valid, kemudian kita ganti, di sini saya ganti NPWP-nya dengan yang valid. Mungkin ada kesalahan pengetikan, jadi NPWP-nya tidak valid. Kemudian kita klik simpan dan berhasil dibuat. Untuk tanggal fakturnya di sini tertera 11 April 2021. Untuk pelaporan masa pajaknya itu 06 dan dapat dikreditkan karena berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dari PT Sinchan. Untuk jumlah DPP-nya ini sebesar Rp2.750.000. Sehingga jumlah PPN-nya sebesar 275.000. Kemudian kita klik simpan dan berhasil disimpan, klik yes. Selanjutnya kita masukkan faktur pajak
berikutnya. Untuk yang pembelian ini kita masuknya ke dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak. Jadi untuk cara menginputnya yaitu dengan cara mengklik dokumen lain, kemudian pajak masukkan, kemudian klik rekam. Untuk jenis transaksinya yaitu yang nomor 2 karena perolahan BKP atau JKP dari dalam negeri. Untuk jenis dokumennya yaitu normal dan detail transaksinya kepada pihak yang bukan pemungut PPN. Dan dokumen transaksinya itu dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Untuk NPWP lawan transaksinya, karena di sini tidak ada keterangannya, maka untuk lawan transaksinya kita kosongkan saja. Untuk NPWP lawan transaksinya, untuk nama lawan transaksinya di sini tertera nama PT Supra Prima Nusantara. Dan nomor dokumennya yaitu di nomor tagihan ini. Untuk tanggal dokumennya di sini tertera 3 Mei 2021. Dan masa pajaknya 06. Karena kita akan melaporkan di bulan Juni. DPP-nya sendiri ini sebesar Rp1.750.000 dengan jumlah PPN-nya itu sebesar Rp175.000. Kemudian kita klik simpan. Dan kita klik no. Jika sudah, kita ke transaksi yang berikutnya. Untuk transaksi yang ini kita bukan menggunakan dokumen lain karena ini merupakan faktur pajak, jadi kita menggunakan yang faktur. Klik faktur, kemudian klik yang pajak masukkan, dan klik administrasi faktur. Kemudian masukkan nomor fakturnya. Selanjutnya masukkan NPWP dari lawan transaksi. Ya, di sini lawan transaksinya itu PT Secure Indonesia. Maka masukkan NPWP dari PT Secure Indonesia. Dan masukkan juga alamat lengkap dari PT Secure Indonesia. Kita simpan dan hasil input. Klik OK. Untuk tanggal fakturnya di sini tertera tanggal 24 Mei 2021.
masa pajaknya yaitu masa pajak bulan 6 bulan Juni dan dapat dikreditkan karena masih berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dari PT Shinchan ini. Untuk jumlah DPP-nya sebesar 50 juta dan jumlah PPN-nya yaitu sebesar 5 juta. Kemudian kita klik simpan. Kemudian kita lihat apakah ada transaksi berikutnya. Jika sudah tidak ada, kita klik no. Untuk SSP atau surat setoran pajak dari Eximbank Corporation Singapura, ini kita tidak bisa memasukkannya karena di uraian pembayarannya yaitu PPN biasa kena pajak luar negeri invoice untuk bulan Juni 2015, sedangkan sekarang tahun 2021, maka itu tidak bisa dimasukkan, sehingga ini tidak dapat dimasukkan ke dalam faktur pajak masukan. Jika sudah semua, maka kita upload seperti yang pajak keluaran tadi, upload faktur. Dan jika sudah mengupload, maka faktur pajak masukan tidak dapat diubah atau diedit kembali. Maka kita harus memperhatikan dan harus hati-hati apakah sudah benar atau belum. Jika dirasa sudah benar, maka kita dapat mengklik yes, kemudian klik OK. Jika sudah diupload, kemudian kita dapat melihat mengklik SPT, kemudian posting, dan kita juga dapat mengecek jumlah PK dan PM-nya. Di sini masa pajak bulan Juni dan tahun pajaknya 2021. Kemudian kita cek untuk jumlah dokumen PK-nya sebanyak 6 dan jumlah dokumen PM-nya 4. Jika sudah, kita posting. Yes. Untuk ini kita harus diisi terlebih dahulu ya. Jika sudah lengkap, yes. Kemudian klik posting. Maka data SPT pun berhasil dibentuk. Selanjutnya kita klik SPT, buka SPT, perbarui tampilan untuk dapat menunjukkan, kemudian klik yang SPT-nya dan buka SPT untuk diubah. Jika sudah, kita ke formulir lampiran, kita dapat melihat yang sudah diisi tadi. Ini sudah masuk. Selanjutnya kita mengisi ke lampiran yang 111 AB. Bagian 2 sudah. Nah, di sini terdapat keterangan yang ada kompensasinya. Untuk yang bulan Februari terdapat kompensasi besar 5 juta. Di mana kelebihannya itu dikompensasikan ke masa Juni. Maka kita masukkan sebesar 5 juta. Pembetulan bulan Februari 2021 sebesar 5 juta. Sudah. Jika sudah, kita klik simpan, maka data pun berhasil disimpan. Selanjutnya kita ke lampiran formulir induk yang 111. Selanjutnya karena tidak ada bagian yang tidak ada yang tidak terpampang PPN, maka kita kosongkan saja untuk bagian 2. Karena tidak ada PPN yang disetor di muka, maka kita kosongkan juga. Selanjutnya ke yang bagian 3, 4, dan 5 PPN terutama atas kegiatan membangun sendiri.
Di sini terdapat keterangan selama bulan Juni telah dibelanjakan sebesar 875 juta untuk perluasan biaya membangun sendiri gudang yang berukuran 315 meter persegi, dan harga tersebut tidak termasuk harga perolehan tanah senilai 330 juta. Sudah termasuk dengan harga perolehan tanah. Nah, untuk KMS sendiri ini yaitu biaya yang dikeluarkan selama proses membangun, tapi tidak termasuk dengan harga tanah, karena harga yang sebelumnya 875 juta, maka dikurangkan dengan biaya yang harga tanahnya sebesar 330 juta rupiah. Maka biaya yang digunakan untuk kegiatan membangun sendiri yaitu sebesar 545 juta rupiah. Dan PPN yang terutangnya sebesar 54.500.000 rupiah. Kita sudah ke bagian 4. Dan tempat tanggalnya Jakarta. Karena PPN paling lambat disetorkan akhir bulan berikutnya, maka di sini tanggal 31 bulan Juli 2021. Karena kita akan melakukan PPN masa pajak ini. Untuk PKP-nya Daniel dan jabatannya Direktur. Kemudian kita klik simpan. Dan data berhasil disimpan. Begitulah cara menginput SPT masa PPN 111 pada aplikasi e-faktur Dami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.